Assalamualaikum teman-teman. Masih seputar toxic leader. Kali ini saya akan bicara salah satu perilaku ngeselin lainnya ya dari seorang leader atau pemimpin, yaitu kebiasaan atau perilaku mengentengkan atau menggampangkan atau menyederhanakan segala sesuatu itu dari sudut pandang yang kurang cocok dilakukan oleh seorang leader. Jadi seorang leader tentunya harus bersikap komprehensif ya. Dia punya view yang lebih daripada kebanyakan staffnya, dari anggota timnya, atau dari kebanyakan anggota organisasi secara umum. Sebagai contoh perilaku seperti ini, misalnya ketika ada sebuah pekerjaan atau permasalahan yang harus diselesaikan, mungkin dia melakukan semacam templating, kemudian dia mengundang orang-orang, menyusun timeline, dan membagi-bagi pekerjaan itu ke PIC, si A, si B, dan si C. Dan kemudian dia merasa cukup dengan itu, dengan semacam melakukan kick off, dan nanti pada gilirannya dia akan menanyakan ke masing-masing progresnya seperti apa. Tentu seorang leader tidak bisa seperti itu ya, hanya mengambil sebagian dari praktek manajemen proyek di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Dia dengan view-nya tentu harus punya semacam wisdom dan juga sekaligus pengetahuan yang memadai bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan secara produktif oleh timnya. Artinya dia harus bisa memberikan environment yang produktif, suasana atau ambience yang menyebabkan anggota tim itu dengan mudah menyelesaikan tahapan demi tahapan dari pekerjaan itu. Yang kedua, dia juga tentunya jangan ngerecokin lah. Udah sebagai seorang leader dia harus berpikir strategik, dia nggak perlu campur tangan ke hal-hal yang sifatnya teknis yang sebetulnya itu lebih ahli dilakukan oleh timnya. Memang teman-teman, kadang ada juga pemimpin yang merasa ingin diakui, dianggap dia kompeten sebagai pemimpin itu dengan menyatakan bahwa dia juga se-capable anggota timnya di dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Tentu hal ini sama sekali nggak perlu ya. Dan kadang juga dia melakukan hal yang sifatnya blunder ya. Dia ketika mengklarifikasi atau memverifikasi pekerjaan itu, alih-alih dia mengandalkan laporan dari mekanisme komunikasi yang sewajarnya ya, misalnya dari koordinator teknisnya, tapi dia malah menanyakan satu persatu ke anggota timnya seberapa progresnya satu sama lain, sehingga ini akan menimbulkan kecurigaan antara satu dengan yang lain di tim teknis. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kegagalan dia di dalam memahami filosofi pendelegasian pekerjaan. Ingat, bagaimanapun seorang leader itu ialah seorang manajer, di mana dia harus punya prinsip get things done through others, bahwa pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh orang lain, bukan oleh tangannya dia sendiri, sampai dia perlu cawe-cawe yang sifatnya sampai hal-hal yang sifatnya minor atau mikro. Jadi pada intinya pemimpin haruslah bisa menunjukkan kualitas yang bisa berpikir secara komprehensif dan memberikan sebuah mekanisme atau sarana penyelesaian pekerjaan yang efektif bagi organisasi. Kalau tidak demikian, maka suasana organisasi akan sangat toksik dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan dari anggota tim terhadap dirinya sebagai seorang leader. Thank you. Salam teman-teman.